Senada dengan perjalanan hidup yang tidak selalu di atas, karir seorang pemain sepak bola juga tak selamanya jadi pujian. Mereka yang sebelumnya pernah dihormati karena berikan banyak prestasi, harus siap dengan segala caci ketika temui masa paling dibenci. Pada kesempatan kali ini, Starting Eleven akan membahas tentang deretan pemain bintang yang dulu pernah berjaya, namun kini terlupakan. Akan tetapi, mereka dianggap masih sangat layak mendapat kesempatan kedua. Kira-kira, siapa sajakah pemain yang dimaksud? Simak ulasannya berikut ini. Setelah melakukan kepindahannya menuju West Ham United pada 2018 lalu, Andriy Yarmolenko berhasil mengesankan seluruh penggemar usai berhasil mencetak 3 gol dari 3 pertandingan pertama. Akan tetapi dia gagal tampil konsisten setelah terkena masalah cedera dalam waktu yang lama. Tercatat selama 2 musim tampil untuk West Ham, striker asal Ukraina ini hanya ciptakan 7 gol dan 3 assist dari 47 kesempatan yang diterima. Berbeda jauh dengan karirnya ketika masih membela Dinamo Kiev. Di sana, Yarmolenko begitu diandalkan dengan torehan 164 gol dari 227 pertandingan. Pada musim lalu saja, Yarmolenko yang mendapat 21 kesempatan tampil cuma berhasil mencetak 3 gol di semua kompetisi. Namun, semua komentar buruk yang tertuju pada dirinya mulai mereda setelah dia tampil apik di ajang Piala Eropa 2020 kemarin. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini berhasil ciptakan 2 gol dari 5 pertandingan yang dimainkan. Lebih dari itu, dia berhasil ciptakan rata-rata 2 tembakan ke gawang per 90 menit dan mengantar Ukraina sampai ke babak perempat final. Dengan kemampuannya yang masih sangat bisa diandalkan, Yarmolenko yang kini berusia 31 tahun layak mendapat kesempatan kedua. Xherdan Shaqiri menjadi pemain selanjutnya yang tampil gemilang di gelaran Euro 2020. Dia berhasil mencetak 3 gol dan membuat Swiss tampil luar biasa sepanjang turnamen. Bahkan, dia berhasil ciptakan rata-rata 2 umpan kunci per pertandingan, di mana catatan itu berada di atas pemain hebat seperti Bruno Fernandes dan Toni Kroos. Namun ketika bicara penampilannya bersama Liverpool, Shaqiri yang sejatinya punya kualitas jempolan tidak benar-benar bisa dibanggakan. Dia hanya menjadi pemain pelapis yang jarang mendapat kesempatan. Musim lalu saja dia hanya tampil dalam lebih dari 551 menit tanpa pernah mencetak satupun gol di kompetisi Liga Primer Inggris sejak tahun 2019. Di tengah hubungannya yang kurang baik dengan Liverpool, Shaqiri dilaporkan bakal kembali ke Italia untuk bergabung dengan Lazio. Bila Lazio serius untuk mendatangkannya, maka Shaqiri diprediksi bakal berikan sesuatu yang berbeda pada skuad elang ibu kota. Dele Alli sempat menjadi andalan Spurs dalam 3 musim pertamanya di klub tersebut. Tampil dalam lebih dari 45 pertandingan setiap musimnya. Pemuda Inggris ini berhasil catatkan setidaknya 10 gol di semua kompetisi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai kehilangan magis. Peraih 2 penghargaan pemain muda terbaik Inggris ini gagal memberi kontribusi lebih bagi tim. Catatan golnya sangat kering. Bahkan kesempatan tampilnya juga tak benar-benar bisa dimanfaatkan. Ketika Mourinho datang, performanya tak kunjung kembali seperti sedia kala. Lalu ketika tim ditangani oleh pelatih sementara Ryan Mason, kesempatan tampilnya juga sangat minim. Dia tercatat gagal mencetak gol dari serangan terbuka sejak Januari 2020. Mendapati kesempatan tampilnya di tim utama menipis, banyak yang mengatakan bila karir Dele Alli telah pupus. Namun menyusul kedatangan pelatih anyar Nuno Espirito Santo, Dele Alli layak mendapat kesempatan kedua. Dia adalah pemain yang sangat berbakat dan diprediksi bisa tampil di ajang Piala Dunia 2022 bila memang potensinya mampu dimaksimalkan. Sempat digadang-gadang bakal menjadi bintang besar, Isco tampak sangat terbebani dengan ekspektasi besar dari banyak pihak. Bergabung dengan Real Madrid dari Malaga pada 2013 silam memang menjadi kesuksesan instan bagi Isco.
Dia semakin dikenal dan menjadi bagian dari banyaknya tahun kesuksesan Real Madrid. Di musim debutnya, dia bahkan berhasil ciptakan 11 gol dan 9 assist untuk Real Madrid. Namun tidak lama nikmati masa kejayaan bersama El Real, kontribusinya untuk tim utama mulai dipertanyakan. Sejak musim 2017-2018, Isco gagal mencetak setidaknya 10 gol. Malah pada musim lalu dari 25 kesempatan yang diberi di kompetisi La Liga, dia sama sekali gagal mencetak gol. Meski tak berkontribusi banyak bagi El Real dalam beberapa tahun terakhir, Isco dianggap masih punya kualitas mumpuni. Bila pemain yang kini berusia 29 tahun itu bisa menerima tawaran dengan tepat, maka bukan tak mungkin bila karirnya akan kembali terangkat. Berhasil menjadi salah satu pahlawan Liverpool di kompetisi Liga Champions Eropa 2018-2019. Divock Origi kini mendapati karirnya tidak diinginkan oleh klub. Dia kesulitan menembus tim utama meski sudah berjuang sedemikian rupa. Bergabung dengan Liverpool sejak tahun 2014, Origi hanya tampil dalam 157 pertandingan dan mencetak 35 gol. Meski catatan itu tidak terlalu buruk, terus dimainkan dari bangku cadangan tentu membuatnya gelisah. Origi ingin menjadi andalan dan memastikan tempat utama di setiap pertandingan. Dengan kualitas yang sejatinya tak bisa diremehkan, Origi mungkin bisa mempertimbangkan tawaran yang masuk dari Crystal Palace maupun Leeds United. Di sana talentanya mungkin bisa sangat diandalkan untuk tampil di tim utama. Apalagi kontraknya bersama Liverpool bakal habis pada Juni tahun ini. Kisah Donny van de Beek menjadi yang paling menyedihkan dari daftar ini. Pemain yang kita tahu berjaya bersama Ajax Amsterdam ini malah jadi penghuni setia bangku cadangan Manchester United. Diharapkan mampu menjadi tumpuan United, pemain berusia 24 tahun ini malah mainkan musim debut yang mengecewakan. Dia hanya tampil sebagai starter dalam 4 laga. Sisanya hanya dihabiskan di bangku cadangan. Dalam 510 menit yang dimainkan, pemain asal Belanda ini berkontribusi dalam 2 gol yang diciptakan United. Sayangnya, ini menjadi catatan yang berbeda jauh ketika dia membela Ajax, di mana kontribusinya ketika itu mencapai 16 gol untuk di Amsterdamers. Banyak yang menilai bila Van de Beek hanya perlu menemukan pelatih yang bisa memanfaatkan potensinya. Jadi, selain dirinya yang harus terus berjuang untuk bisa kembali ke performa awal, menemukan pelatih yang tepat juga disebut sebagai langkah jitu untuknya dalam mendapatkan kesempatan kedua.